Langit kelabu mengiringi perjalanan Adi dan Bimo menuju desa terpencil yang hampir terlupakan oleh waktu. Jalan berbatu yang sempit membuat motor tua mereka berguncang, menciptakan bunyi derit yang aneh, seolah ikut memperingatkan bahaya di depan. Adi, apa kau yakin ini jalannya? Tempat ini terasa mati, ujar Bimo sambil melirik kanan kiri. Pohon-pohon tua menjulang di sepanjang jalan, cabang-cabangnya seperti tangan kurus yang mencoba meraih mereka. Yakin? Bim, aku ingat betul jalan ini. Rumahku ada di ujung desa, dekat tanah kuburan itu, jawab Adi dengan nada ragu, meski dia mencoba menyembunyikannya. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Udara di desa itu terasa lebih dingin daripada seharusnya. Tak ada burung berkicau, hanya suara gesekan daun kering dan angin yang menderu lembut, seperti bisikan ketika mereka memasuki gerbang desa. Sebuah papan kayu tua bertuliskan "Selamat datang di desa Sukawati" menyambut mereka. Tapi, huruf-hurufnya sudah pudar, beberapa terkelupas, dan di bawahnya ada coretan samar. Pergilah sebelum terlambat. Lihat itu, Adi. Bimo menunjuk coretan itu. Kau masih yakin ingin ke sini? Adi menelan ludah, tapi tetap melanjutkan langkahnya. Anak-anak iseng. Begitu tiba di rumah tua Adi, suasana semakin mencekam. Rumah itu berdiri terpancil, temboknya terkelupas, dan jendelanya dipenuhi debu. Halaman depan dipenuhi rumput liar yang tumbuh tinggi, menghalangi pandangan ke sekeliling. Ini dia, rumahku, kata Adi pelan. Bimo mengerutkan kening. Rumah ini seperti tak berpenghuni bertahun-tahun. Adi membuka pintu yang berderit keras. Bau apak langsung menyeruak, mencampur dengan aroma aneh yang membuat Bimo mundur selangkah. Tunggu. Bimo menahan lengan Adi. Apa kau dengar itu? Kiruat. Adi mengernyit. Tapi kemudian, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki pelan. Tapi berat-berat keluar rumah. Siapa itu? Seru Adi, keluar dan mengarahkan senter. Cahaya menerobos kegelapan, tapi tak ada apa-apa. Namun, suara itu semakin jelas, seolah mengelilingi mereka. Aku tidak suka ini. Adi, kita harus pergi. Sebelum Adi menjawab, terdengar suara tawa kecil datar dan serak, seperti keluar dari tenggorokan seseorang yang hampir kehilangan nyawa. Adi menggenggam senter dengan kuat, menyorot ke arah tanah kuburan yang terlihat di kejauhan dari belakang rumah. Di sana, di antara batu-batu nisan tua yang hampir runtuh, tampak bayangan seseorang berdiri. Dia mematung. Bimo, kau lihat itu? Bimo mengangguk kaku. Aku lihat, tapi kenapa dia tidak bergerak? Bayangan itu masih diam. Namun, seolah mendengar mereka, kepala bayangan itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah yang kosong, tanpa mata, tanpa mulut, hanya kulit abu-abu yang mengerikan. Lari, teriak Adi, menarik Bimo masuk rumah. Pintu ditutup dengan keras, napas mereka memburu. Adi, apa yang sedang terjadi? Bimo berkata dengan suara gemetar. Aku tidak tahu. Namun, dalam hatinya, Adi merasa ini lebih dari sekadar pulang ke rumah masa kecil. Desa ini menyimpan rahasia kelam yang telah lama terkubur, dan mereka baru saja mengetuk pintu kegelapan itu. Di luar, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Di dalam rumah tua itu, Adi dan Bimo berdiri terpaku di tengah ruangan. Lampu senter adalah satu-satunya cahaya, menyinari perabotan yang ditinggalkan dalam keadaan berantakan. Sebuah kursi goyang tua di sudut ruangan bergerak perlahan, meski tak ada angin. Adi, kenapa kursi itu bergerak? Bisik Bimo, suaranya bergetar. Ses, Adi memberi isyarat agar diam. Telinganya menangkap suara lirih seperti seseorang berbisik dari balik dinding. Pulanglah. Bisikan itu datang dari segala arah, menembus dinding kayu yang lapuk. Bimo menatap Adi dengan wajah pucat pasi. Siapa yang berbicara? Adi menggeleng. Aku juga tidak tahu. Tapi jangan panik. Langkah mereka perlahan menuju ruang tengah. Setiap lantai kayu yang diinjak suara menjerit, seperti menjerit kesakitan. Di tengah ruangan, sebuah foto tua tergantung miring di dinding. Foto itu memperlihatkan seorang keluarga yang tersenyum kaku. Seorang pria, wanita, dan seorang anak kecil. Itu keluargamu,
Tanya Bimo. Iya, itu ayah, ibu, dan itu saat kecil, jawab Adi. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan foto itu. Tatapan mata mereka terasa hidup, seolah mengawasi setiap gerakan mereka. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari loteng. Brak-at, seperti ada sesuatu yang jatuh. Kau dengar itu? Bimo menarik lengan Adi. Adi mengangguk, mencoba memberanikan diri. Ayo kita cek. Bimo menolak. Gila kau, kalau ini film horor. Orang yang pergi ke lotang pasti mati duluan. Tapi kita tidak bisa lari begitu saja. Aku harus tahu apa yang terjadi di rumah ini. Dengan tangan gemetar, Adi membuka pintu menuju loteng. Tangga kayu tua itu berderit di setiap langkah. Aroma lembab semakin menusuk saat mereka mendekati puncak. Ketika mereka tiba, loteng itu gelap gulita. Adi menyalakan senter, dan cahaya menerangi ruang penuh barang-barang tua yang tertutup debu. Namun, di sudut ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah boneka kayu berukuran anak kecil duduk di kursi, dengan kepala yang terkulai ke samping. Matanya yang terbuat dari kaca memantulkan cahaya senter. Di sekitar boneka itu, tanah hitam berserakan, seperti ada yang menggali kuburan di sana. Adi, kenapa ada boneka di sini? Bimo berbisik ketakutan. Saya tidak tahu. Adi mendekati boneka itu, tapi saat dia lebih dekat, tanah di sekitar boneka itu tiba-tiba bergerak. Sesuatu di bawah sana seolah hidup. Bimo, mundur, seru Adi. Namun, terlambat. Boneka itu mendongak perlahan, dan rahangnya yang sebelumnya tertutup bergeser membuka, mengeluarkan suara patahan kayu. Dari mulutnya keluar bisikan menyeramkan. Pergi, atau kau juga akan terkubur. Seketika itu juga, seluruh loteng berguncang. Barang-barang tua jatuh dari rak. Debu memenuhi udara. Adi menarik tangan Bimo, berlari turun tanpa pikir panjang. Begitu mereka tiba di bawah, pintu depan rumah terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan halaman yang kini diselimuti kabut tebal. Dan di ujung halaman, bayangan yang tadi berdiri di kuburan kini semakin dekat. Bayangan itu melangkah pelan, menyeret kaki seperti mayat hidup. Dengan suara mengerikan, dia menggumamkan satu kalimat yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Rahasia ini harus tetap terkubur. Adi dan Bimo berlari keluar rumah. Napas mereka memburu, tapi suara langkah bayangan itu terus mengikuti mereka. Tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, desa itu seolah menelan mereka, membiarkan kegelapan semakin merayap. Dan di dalam kegelapan itu, Adi mulai mengingat sesuatu, sebuah kenangan masa kecil yang terkubur dalam, sesuatu yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun.
sesuatu yang berhubungan dengan tanah kuburan di belakang rumahnya. Napas Adi dan Bimo masih memburu ketika mereka akhirnya menutup pintu rumah dengan keras. Guncangan yang tadi mereka rasakan di lotang masih membekas. Begitu pula suara boneka kayu yang mengancam mereka. Namun, ketenangan di dalam rumah justru lebih mencekam daripada guncangan tadi. Kenapa pintunya tadi tiba-tiba terbuka sendiri? Apa yang barusan terjadi? Bimo memegang tutupnya, tubuhnya gemetar hebat. Adi menghela, berusaha meredakan napas. Aku juga tidak tahu. Tapi kita tidak bisa keluar sekarang. Ada sesuatu di luar sana. Bayangan itu, bayangan. Itu bukan bayangan. Adi, itu seperti... Bimo menghentikan kalimatnya. Dia tidak ingin menyebutkan kata itu. Tetapi jelas di pikirannya hanya ada satu hal, makhluk dari dunia lain. Ruangan utama rumah itu terasa semakin sunyi. Suara deras napas mereka perlahan tergantikan oleh bunyi kecil, seperti tik-tik-tik tetesan air. Namun, tidak ada sumber air yang terlihat. Adi menyalakan kembali senternya, menyusuri setiap sudut ruangan. Rumah tua itu tidak seperti yang dia ingat. Banyak perabotan yang dulunya rapi kini tercelah berai. Wallpaper dinding terkelupas, memperlihatkan kayu yang mulai lapuk. Lantai kayu ditutupi debu tebal, kecuali di beberapa tempat yang tampak seperti bekas jejak kaki. Lihat ini, Bim, ujar Adi pelan, menunjuk lantai. Bimo mendekat, memperhatikan jejak kaki itu. Jejaknya besar, lebih besar dari ukuran kaki manusia biasa. Dan itu bukan jejak sepatu. Tapi, telapak kaki telanjang dengan kuku panjang yang menyeramkan. Jejak siapa ini? Tanya Bimo, suaranya hampir seperti bisikan. Adi tidak menjawab. Dia hanya mengarahkan senter ke arah jejak itu, yang mengarah ke sebuah ruangan di ujung koridor. Tanpa berkata, mereka berjalan perlahan, mengikuti jejak itu dengan langkah penuh kewaspadaan. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, memperlihatkan celah gelap di dalamnya. Ketika mereka mendekat, aroma yang menyengat menusuk hidung campuran bau anyir darah dan dupa yang membakar. Apa ini? Bisik Bimo sambil menutup hidungnya. Adi mendorong pintu perlahan, dan senter mereka menerangi ruangan. Dindingnya dipenuhi oleh coretan-coretan aneh, simbol-simbol tak dikenal yang tampak seperti bagian dari ritual kuno. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran besar digambar dengan kapur, dikelilingi lilin yang sudah meleleh habis. Di dalam lingkaran, ada benda yang membuat mereka mundur selangkah. Sebuah kepala kambing yang terpenggal, dikelilingi oleh bunga-bunga layu. Ritual apa ini? Suara Bimo bergetar. Adi mendekat, meski rasa takut mencengkeram hatinya. Sepertinya ini bukan sesuatu yang baru. Lilinnya sudah lama habis, tapi kenapa tidak ada yang membersihkannya? Karena tidak ada yang mau datang ke sini. Jawab Bimo, masih menahan rasa malu. Adi, di sini. Namun, sebelum Adi sempat menjawab, terdengar suara langkah dari lantai atas. Langkah itu berat, seperti seseorang sedang menyerat kakinya. Dengar itu, Bim, bisik Adi. Matanya melebar. Tidak mungkin. Bukankah tadi kita sudah di lautan? Tidak ada siapa-siapa di sana. Adi menarik napas dalam-dalam. Aku akan jangan bilang. Adi, kalau ada yang di atas, biarkan dia di sana. Kita harus pergi. Tapi Adi tidak mendengarkan. Senter di tangannya bergetar, tapi dia tetap melangkah ke arah langkah. Langkahnya pelan, tapi langkah di atas semakin keras, seperti ingin menarik perhatian mereka. Namun, saat Adi menaruh kakinya di atas tangga pertama, suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Bimo berdiri di belakang Adi, tubuhnya kaku seperti patung. Kenapa berhenti? Bisiknya. Adi tidak menjawab, hanya mengarahkan senter ke atas. Tapi sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Dari dinding-dinding rumah, mulai terdengar bisikan sama seperti yang mereka dengar sebelumnya. Pulanglah, pulanglah. Bisikan itu terus mengulang, semakin lama semakin keras, hingga memenuhi ruangan seperti jeritan ribuan orang. Adi menjatuhkan senternya, dan dalam kegelapan itu, mereka melihat sesuatu bayangan besar di ujung tangga, berdiri diam dengan kepala yang terlalu besar untuk tubuhnya. Tok, tok, tok. Bayangan itu mulai menentukan sesuatu seperti tongkat kayu ke lantai. Dengan gerakan perlahan,
Dia mulai menuruni tangga, setiap ketukannya seperti lonceng kematian. Adi, aku tidak mau mati di sini, ujar Bimo sambil mundur. Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, bayangan itu berhenti di tengah tangga, dan dalam kegelapan, mereka melihat sesuatu yang mustahil. Wajah bayangan itu adalah kepala boneka kayu yang mereka temukan di loteng. Kepala itu tersenyum, lalu dengan suara parau yang menusuk jiwa, dia berkata, "Kalian sudah tahu terlalu banyak. Kalian harus tinggal." Lampu senter Adi tiba-tiba menyala kembali, tapi bayangan itu sudah lenyap. Rumah kembali sunyi, tapi mereka tahu sesuatu sedang mengawasi mereka dari setiap sudut ruangan yang sunyi. Hanya suara nafas Adi dan Bimo yang terdengar. Keduanya berdiri mematung di tengah ruangan, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka lihat. "Adi, aku tidak mau ada di sini lagi. Kita pergi saja sekarang juga," ujar Bimo, suaranya gemetar. "Tunggu," bisik Adi. Tatapannya tertuju ke arah tangga. Meski bayangan tadi sudah menghilang, dia merasa ada sesuatu yang masih mengintai mereka. Udara di sekitar terasa semakin berat, seperti ada yang menekan dada mereka. Bimo menarik lengan Adi dengan kasar. "Adi, aku serius. Tempat ini tidak aman. Kau lihat sendiri apa yang barusan terjadi." Adi menoleh dengan mata penuh keraguan. "Tapi aku tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja. Ada yang tidak beres di rumah ini. Dan mungkin ada hubungannya denganku." "Apanya yang berhubungan? Ini jelas-jelas bukan urusan kita." Ini, sebelum Bimo menyelesaikan kalimatnya, terdengar bunyi keras dari kamar di ujung lorong. Pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan gelap pekat di dalamnya. Mereka berdua saling pandang, wajah mereka sama-sama pucat. Namun, kali ini Adi tidak butuh waktu lama untuk melangkah menuju pintu itu. "Adi, kau mau kemana?" Bimo mencoba menariknya kembali, tapi Adi tetap melangkah maju. "Aku harus tahu. Tempat ini seperti memanggilku." "Memanggilmu?" "Adi, kau sudah tidak waras." Tapi Adi tidak peduli. Dia menyalakan senternya, melangkah perlahan ke dalam kamar. Dinding kamar itu penuh dengan retakan, dan bau lembab menyengat langsung memenuhi hidung mereka. Namun, ada sesuatu yang lebih mencolok. Sebuah lemari kayu besar yang berbeda dari perawatan lain di ruangan itu. Lemari itu tertutup rapat, tapi di permukaannya ada ukiran simbol-simbol yang sama dengan yang mereka lihat di ruangan ritual tadi. "Adi, jangan bilang kau mau buka itu," kata Bimo dengan suara kecil, tubuhnya mundur ke belakang. "Tentu saja aku harus buka," jawab Adi tegas. Dia merasakan ada sesuatu di balik lemari itu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dengan tangan gemetar, mulai gagang lemari itu. Tapi saat dia bersiap menariknya, udara di ruangan tiba-tiba berubah. Suhu turun drastis, dan dari celah-celah dinding terdengar suara seperti rintihan orang menangis. "Adi, berhenti!" Bimo berteriak. Namun Adi tetap menarik pintu lemari itu, dan apa yang mereka lihat di dalamnya membuat tubuh mereka membeku. Di dalam lemari, terdapat sebuah boneka lain, lebih besar dari yang mereka temukan di loteng. Boneka itu mengenakan pakaian hitam, dan wajahnya mirip sekali dengan Adi. Bimo terbelalak. "Astaga, Adi, kenapa boneka itu mirip sekali denganmu?" Adi tidak menjawab. Matanya terpaku pada boneka itu. Di tangan boneka itu ada sebuah pisau kecil, dan di dadanya terdapat lubang besar seperti bekas tikaman yang menganga. Sebelum mereka sempat bereaksi, mata boneka itu terbuka perlahan, dan dari mulutnya keluar suara serak yang mengerikan. "Selamat datang kembali, Adi. Sudah lama kami menunggumu." Tiba-tiba, lemari itu berguncang keras, dan boneka itu jatuh ke lantai, berdiri dengan kaku. Tapi kemudian bergerak perlahan ke arah Adi. "Kita harus pergi." Bimo berteriak panik, menarik Adi yang masih terpaku. Boneka itu tertawa kecil, suaranya menggema seperti bisikan ribuan orang. "Kau tidak akan bisa pergi, karena kau bagian dari rahasia ini." Bimo akhirnya berhasil menyeret Adi keluar kamar, meski suara langkah boneka itu terus mengikuti mereka. Saat mereka sampai di ruang tengah, pintu depan yang tadi tertutup kini kembali terbuka. "Kabur, Adi, sekarang
Bimo mendorong Adi keluar rumah. Tapi sebelum mereka sempat keluar sepenuhnya, pintu tertutup dengan keras, menghentikan langkah mereka. Dari balik pintu, terdengar suara berat yang berbicara dengan nada mengancam. Rahasia ini tidak akan dibiarkan terbongkar, tidak ada yang bisa pergi dari sini. Dan dengan itu, lampu senter mereka mati total, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara langkah berat yang mendekat. Apapun itu, mereka tahu satu hal. Rumah ini tidak akan membiarkan mereka keluar dengan mudah. Kegelapan menyelimuti ruangan. Hanya suara napas Bimo yang memburu terdengar, sementara Adi berdiri diam, seperti tenggelam dalam pikirannya. Rumah itu terus berbisik, suaranya samar namun mengerikan. Adi, ingatlah, ingat semuanya. Bimo mengguncang bahu Adi. Adi, sadarlah, kita harus keluar dari sini sekarang. Namun, Adi tetap tak bergerak, matanya tertuju pada lantai kayu yang berdebu. Tapi pikirannya melayang jauh ke masa kecilnya. Dia ingat pernah bermain di rumah ini bersama pamannya. Pamannya, Pak Harjo, adalah sosok yang penuh dengan cerita misteri. Adi kecil selalu mendengar cerita-cerita seram darinya, terutama tentang rumah ini dan tanah di sekitarnya. Salah satu cerita yang paling dia ingat adalah tentang kuburan di belakang rumah. Adi, jangan pernah main dekat tanah kuburan itu, kata pamannya suatu hari. Itu bukan tempat untuk manusia. Banyak yang dikorbankan di sana, dan arwah-arwah itu tidak akan pernah pergi. Waktu itu, adik kecil hanya tertawa, menganggap cerita pamannya seperti dongeng untuk menakut-nakutinya. Tapi semua berubah saat pamannya ditemukan meninggal secara misterius. Tubuhnya tergeletak di ruang tamu rumah ini, wajahnya penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum napas terakhirnya. Adi, suara Bimo kembali membangunkannya dari lamunan. Adi menoleh, matanya penuh kecemasan. Aku ingat sesuatu. Pamanku pernah bilang kalau rumah ini dikutuk. Kutukan, apa maksudmu? Bimo menatapnya tak percaya. Pamanku meninggal di sini, di rumah ini. Wajahnya seperti dia diteror sesuatu. Sejak itu, keluargaku meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum dia meninggal, dia selalu memperingatkan tentang tanah di belakang rumah. Tanah kuburan itu? Tanya Bimo, suaranya semakin parau. Adi mengangguk. Dia bilang ada sesuatu yang disembunyikan di sana, sesuatu yang tidak boleh ditemukan. Bimo memukul dahinya. Dan kau tetap mengajakku ke sini? Adi, tempat ini bukan rumah. Ini perangkap. Tiba-tiba, suara pintu berderi terdengar dari belakang mereka. Keduanya menoleh bersamaan. Pintu menuju dapur perlahan terbuka, dan aroma aneh menyeruak dari dalam, seperti bau tanah basah yang bercampur darah. Mungkin Adi melangkah pelan ke arah pintu. Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa menjelaskan semuanya. Aku tidak akan ikut, kau sudah gila. Adi, Bimo menarik lengannya. Namun, Adi tetap melangkah masuk ke dalam dapur. Ruangan itu terasa lebih gelap dan lebih dingin daripada ruangan lainnya. Meja makan tua di tengah dapur penuh debu. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian Adi, sebuah kotak kayu kecil yang diletakkan di atas meja. Dengan simbol-simbol yang sama seperti yang mereka lihat di kamar tadi. Ini apa? Adi meraih kotak itu. Tapi sebelum dia sempat membukanya, sebuah suara tiba-tiba bergema di ruangan. Adi, sudah waktunya kau tahu rahasia keluarga ini. Adi terkejut, meletakkan kotak itu kembali. Siapa itu? Siapa yang bicara? Bimo yang berdiri di ambang pintu hanya bisa mematung, wajahnya semakin pucat. Adi, aku tidak suka ini, kita pergi saja. Kumohon. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Kau harus tahu, siapa kau sebenarnya? Adi merasa kepalanya berdenyut hebat. Potongan kenangan kembali membanjiri pikirannya. Dia ingat malam terakhir sebelum keluarganya meninggalkan rumah ini. Malam itu, dia melihat pamannya melakukan sesuatu di halaman belakang, tepat di dekat kuburan. Pamannya membawa sekop, menggali tanah dengan tergesa-gesa, seperti mencari atau mengubur sesuatu. Dan saat pamannya kembali ke dalam rumah, adik kecil melihat ada darah di tangan dan bajunya. Pamanku, Adi bergumam. Dia melakukan sesuatu di tanah itu. Tapi
mendekat, berusaha menarik Adi keluar dari dapur. Cukup, Adi, kau bisa mencari jawaban nanti. Kita tidak aman di sini. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, kotak kayu di atas meja tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya keluar kepulan asap hitam, membentuk bayangan seorang pria tua dengan wajah yang sangat familiar bagi Adi. Pamanku, bisik Adi. Tubuhnya kaku, bayangan itu menatap Adi. Wajahnya penuh luka, seperti bekas cakaran. Lalu dia berbicara dengan suara parau yang menyeramkan. Kau tidak seharusnya kembali, Adi. Kau telah membuka jalan bagi mereka. Mereka yang tak pernah pergi. Seketika itu juga, seluruh rumah mulai bergetar. Dinding-dindingnya berderak, dan suara-suara tangisan kembali menggema. Kotak kayu di atas meja terjatuh, tapi bayangan pamannya tetap berdiri di sana. Matanya tajam menatap Adi. Temukan yang telah terkubur, Adi. Sebelum semuanya terlambat, bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menyesakan. Adi memandang Bimo dengan wajah penuh tekad. Kita harus pergi ke kuburan itu, katanya. Apa? Kau gila, Adi? Kau dengar sendiri. Ini semua peringatan agar kita tidak kembali ke sana. Tapi itu satu-satunya cara. Kalau aku tidak mencari tahu, kita tidak akan pernah bisa keluar dari sini, meski ketakutan. Bimo tahu tidak ada gunanya membantah, mereka pun bersiap, meski suara-suara di rumah itu terasa semakin dekat, seolah mencoba menghentikan mereka. Dan di halaman belakang, tanah kuburan yang gelap tampak seperti memanggil mereka, membawa ancaman yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Langkah kaki Adi dan Bimo terdengar gemerisik di atas lantai kayu yang sudah tua. Rumah itu semakin dingin, seolah menghisap setiap kehangatan yang tersisa. Meskipun ketakutan, Adi merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke halaman belakang. Kau yakin kita harus ke sana? Tanya Bimo, suaranya gemetar. Adi, tempat ini sudah jelas memberitahu kita bahwa kita tidak diinginkan di sini. Adi menghentikan langkahnya dan menoleh ke Bimo. Bim, aku merasa semua ini ada hubungannya denganku. Kalau aku tidak mencari tahu, aku tidak akan pernah tenang. Dan mungkin ini satu-satunya cara kita bisa keluar dari sini. Bimo menelan ludah, meskipun keraguan masih terlihat di wajahnya. Baiklah, tapi kalau ada sesuatu yang aneh, kita lari, oke? Adi mengangguk, dan mereka melangkah keluar dari pintu belakang yang menuju halaman. Saat mereka membuka pintu, angin dingin menerpa wajah mereka. Halaman belakang rumah itu adalah sebidang tanah yang gelap dan tidak terawat. Pohon-pohon tua melambai tertiup angin. Bayangannya tampak seperti tangan-tangan yang melambai di kegelapan. Di tengah halaman itu, mereka melihatnya tanah kuburan. Tanah itu dikelilingi oleh batu-batu tua yang sebagian besar sudah retak dan tertutup lumut. Namun, di bagian tengahnya, ada satu gundukan tanah yang tampak berbeda. Gundukan itu terlihat lebih baru dibanding yang lain, meskipun jelas tidak ada yang merawatnya. Bimo menunjuk gundukan itu. Adi, itu. Sepertinya itu tempat yang pamanku bicarakan, bukan? Adi mengangguk pelan. Tenggorokannya kering. Ya, aku ingat malam itu. Dia menggali sesuatu di sana, tapi aku tidak pernah tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia kubur. Kau benar-benar mau mendekat? Bimo memegang lengan Adi dengan erat. Aku harus. Mereka berjalan perlahan menuju gundukan tanah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Ketika mereka tiba, Adi memperhatikan ada bekas lingkaran tanah di sekitar gundukan tanah itu, seperti simbol-simbol yang memudar. Ini, Adi berlutut, menyentuh tanah itu. Ini tempatnya, dia menggali di sini. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Suara rintihan terdengar, samar tapi jelas berasal dari bawah tanah. Adi, ini ide buruk. Kita tidak boleh di sini, seru Bimo, panik. Namun, Adi tidak mendengarkan. Dengan tangan kosong, dia mulai menggali tanah itu. Jari-jarinya mencakar tanah yang dingin dan basah, sementara suara rintihan semakin keras. Adi, hentikan. Apa yang kau lakukan? Bimo mencoba menariknya. Tapi Adi terus menggali, seperti ada dorongan tak terlihat yang memaksanya. Setelah beberapa menit, Adi menemukan sesuatu. Tangannya meraba sebuah benda keras yang terkubur di dalam tanah. Dengan
terkunci rapat. Kotak itu penuh dengan ukiran simbol-simbol aneh, sama seperti yang mereka lihat di dalam rumah. Namun, simbol-simbol itu tampak lebih rumit, seperti menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. "Apa ini?" bisik Bimo, suaranya hampir tak terdengar. Adi memandangi kotak itu dengan penuh rasa takut sekaligus penasaran. Sebelum dia sempat menjawab, suara gemuruh terdengar di sekitar mereka. Pohon-pohon mulai bergoyang liar dan angin dingin bertiup semakin kencang. Dari sudut matanya, Bimo melihat bayangan-bayangan muncul di sekitar kuburan. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tapi mata mereka bersinar merah, mengawasi Adi dan Bimo dengan intensitas mengerikan. "Kita harus pergi sekarang." Bimo menarik Adi dengan keras. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara berat bergema dari segala arah, membuat tanah di bawah mereka bergetar hebat. "Beraninya kau mengusik yang terkubur." Adi memegang kotak itu erat-erat, matanya mencari sumber suara. Tapi bayangan-bayangan itu semakin mendekat, dan udara di sekitar mereka terasa seperti membakar kulit. "Adi, letakkan kotaknya, buang saja." Bimo berteriak panik. "Tidak, aku harus tahu apa ini, aku harus membuka kotaknya," teriak Adi. Tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh di sekitar mereka. Bayangan-bayangan itu kini membentuk lingkaran di sekitar mereka, membuat mereka terperangkap. Dari kegelapan, satu sosok besar muncul. Tubuhnya hitam pekat dengan wajah yang hampir tidak berbentuk. Suara parau keluar dari mulutnya. "Rahasia ini adalah kutukan. Darah keluargamu telah menanamkannya. Dan kau," sosok itu menunjuk Adi dengan jari panjang yang menyeramkan, "kau akan membayar harga untuk membuka yang terkunci." Tanah di bawah mereka mulai runtuh, seperti ingin menelan mereka hidup-hidup. Dengan panik, Adi dan Bimo mencoba berlari, tapi bayangan-bayangan itu terus mengepung mereka. "Adi, lari!" teriak Bimo, menarik tangan sahabatnya. Mereka berhasil melompat keluar dari lingkaran kuburan itu tepat sebelum tanahnya benar-benar ambruk. Saat mereka berlari kembali ke rumah, Adi memegang kotak itu erat-erat, meskipun kini dia tahu bahwa membukanya mungkin akan membawa bencana yang lebih besar. Saat mereka sampai di dalam rumah dan menutup pintu, suara rintihan dari luar berhenti. Namun, di dalam rumah, bayangan Paman Adi muncul kembali di sudut ruangan, matanya penuh lemah. "Kau tidak seharusnya membawanya keluar. Sekarang mereka tidak akan berhenti." Malam pertama mereka di rumah tua itu benar-benar menjadi mimpi buruk. Setelah menggali kuburan misterius di halaman belakang, Adi dan Bimo merasa tidak aman sepanjang malam. Mereka duduk di ruang tamu yang semakin terasa mencekam, memeluk ketakutan mereka sendiri. Suara-suara itu mulai terdengar lebih jelas, langkah-langkah berat yang melambung pelan di sepanjang koridor, diikuti oleh derit pintu yang dibuka dan ditutup sendiri, membuat bulu kuduk mereka meremang. "Aku ingin pulang," bisik Bimo, suaranya bergetar. "Ini tidak bisa diterima. Kita harus pergi dari sini sekarang juga." Adi menatap Bimo dengan mata yang pucat. Aku tidak bisa." "Bim, kita sudah tahu ada sesuatu yang salah di rumah ini. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi sebelum kita bisa pergi." Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, sebuah bayangan besar melintas di luar jendela. Adi merapatkan tubuhnya ke dinding, mencoba menyembunyikan diri dari pandangan. Bayangan itu bergerak cepat, seperti sedang mengintai mereka. Bimo menatap Adi, matanya penuh kecemasan. "Apa itu? Adi, apa yang kau lihat?" Adi menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan diri. "Aku tidak tahu. Tapi aku merasa kita sedang diawasi, seperti ada sesuatu yang mengintai kita." Suara langkah kaki semakin dekat. Kali ini, suara itu terdengar lebih berat, seolah-olah berasal dari makhluk besar yang menyusuri koridor. Adi merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Tidak ada jalan keluar. Rumah ini tampaknya semakin menguncang mereka dengan ketakutan. "Tunggu, lihat itu," bisik Bimo, menunjuk ke arah pintu di ujung koridor. Di sana, mereka melihat sebuah tanda yang terlihat seperti ukiran kuno, tanda-tanda ritual yang pernah mereka temukan di dalam rumah. Simbol-simbol itu memudar di atas pintu, seolah bergetar di bawah cahaya redup lilin yang masih menyala. "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di sini, Adi," kata Bimo, berusaha
terdengar tegas meski ketakutannya jelas terlihat. Ini mungkin bisa memberi kita petunjuk tentang siapa yang meninggalkan tanda-tanda ini. Namun, saat mereka melangkah menuju pintu, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan suara keras. Dari dalam, suara aneh terdengar seperti suara rintihan yang bergema di setiap sudut rumah. Bayangan-bayangan menyeramkan muncul dari dalam ruangan, matanya memancarkan cahaya redup yang aneh. "Adi, kita harus keluar dari sini," seru Bimo, mencoba menarik sahabatnya. Tapi Adi berdiri diam, tatapannya terpaku pada tanda ritual yang terukir di pintu. "Ini ada hubungannya dengan kutukan keluarga kita." Bimo menggelengkan kepalanya. "Kau gila? Adi, ini bukan waktu yang tepat untuk mencari tahu rahasia ini." Tapi Adi tidak mendengarkan. Dia melangkah maju, meraih gagang pintu dengan tangan gemetar. "Aku harus tahu. Ini satu-satunya cara kita bisa keluar dari sini dengan selamat." Tiba-tiba, suara derit lantai terdengar di belakang mereka. Adi menoleh, melihat bayangan besar yang muncul dari kegelapan, sebuah makhluk menyeramkan dengan mata merah yang menyala. Makhluk itu bergerak cepat ke arah mereka, membuat lantai bergetar. "Adi, jangan!" teriak Bimo, tapi Adi sudah membuka pintu. Di dalam, mereka melihat tanda-tanda ritual kuno yang lebih mengerikan daripada yang pernah mereka lihat sebelumnya. Gambar-gambar bayangan menyatu dengan tanah, mengingatkan mereka pada kutukan yang tidak bisa dilarikan. "Kita harus keluar sekarang," teriak Bimo, mendorong Adi untuk berlari, tapi langkah kaki yang berat terus mengejar mereka. Bayangan-bayangan gelap melintas di depan jendela, dan dari kejauhan, suara bisikan Paro terdengar. "Kau tidak bisa pergi, Adi, karena kutukan ini akan selalu mengejar." Adi tahu dia harus menemukan jawaban, meskipun itu berarti menghadapi kengerian yang lebih dalam lagi. Dia meraba kotak kayu tua yang masih berada di tangannya. Perasaan takut dan penasaran bercampur aduk. "Kita harus pergi ke kuburan itu," katanya pelan kepada Bimo yang kini berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar. Mungkin kutukan ini ada hubungannya dengan rahasia yang terkubur di sana. Bimo menatapnya dengan pandangan penuh amarah dan ketakutan. "Adi, dengar. Aku tidak peduli lagi apa yang terjadi dengan keluarga ini. Kita harus keluar dari sini." Namun, Adi tidak bisa mengabaikan dorongan untuk mencari tahu. Mereka terus berlari, menghindari bayangan-bayangan yang terus mengikuti mereka. Di setiap langkah, mereka merasa semakin dekat dengan kengerian yang menanti di tanah kuburan di belakang rumah. Tapi mereka tahu, satu-satunya cara untuk bebas adalah menghadapi kutukan yang terungkap sebelum semuanya terlambat. Mereka terus berlari, menghindari bayangan-bayangan yang terus mengikuti mereka. Suara langkah kaki yang berat terdengar semakin dekat, seolah-olah makhluk itu sedang berusaha menangkap mereka. Bimo tampak terguncang, napasnya memburu, sementara Adi masih memegang erat kotak kayu tua di tangannya. Setiap detik terasa seperti berlari di tengah mimpi buruk yang tidak berujung. "Kita harus kembali," Adi berteriak. Suaranya hampir tenggelam oleh derit pintu yang terbuka sendiri dan suara aneh yang keluar dari dalam rumah. "Di dalam rumah ada sesuatu yang kita lewatkan, sesuatu yang bisa memberi kita jawaban." Bimo menatapnya dengan pandangan penuh kecemasan. "Adi, kita harus pergi sebelum makhluk itu menangkap kita. Ini bukan permainan. Kita sudah melihat bayangan-bayangan itu. Mereka tidak main-main." Namun, Adi tetap bersikeras. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa meninggalkan rumah ini begitu saja tanpa mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk memahami kutukan keluarga yang mengerikan ini. "Bimo, kita tidak punya pilihan. Kita harus membuka kotak ini. Mungkin di dalamnya ada petunjuk tentang apa yang terjadi di rumah ini dan mengapa pamanku meninggal dengan cara yang mengerikan," kata Adi dengan suara yang penuh tekad. Bimo menggelengkan kepala, menatap kotak itu dengan rasa takut yang dalam. Tapi Adi, ini bukan tentang mencari tahu lagi, ini tentang keluar hidup-hidup dari sini. Namun, Adi tidak bisa mengabaikan dorongan untuk mencari tahu. Mereka terus berlari, menghindari bayangan-bayangan yang terus mengikuti mereka. Di setiap langkah, mereka merasa semakin dekat dengan kengerian yang menanti di tanah kuburan di belakang rumah. Tapi mereka tahu, satu-satunya cara untuk bebas adalah menghadapi kutukan yang terungkap sebelum semuanya terlambat.
Mereka terus berlari, menghindari bayangan-bayangan yang terus mengikuti mereka. Suara langkah kaki yang berat terdengar semakin dekat, seolah-olah makhluk itu sedang berusaha menangkap mereka. Bimo tampak terguncang, napasnya memburu, sementara Adi masih memegang erat kotak kayu tua di tangannya. Setiap detik terasa seperti berlari di tengah mimpi buruk yang tidak berujung. Kita harus kembali, Adi berteriak. Suaranya hampir tenggelam oleh derit pintu yang terbuka sendiri dan suara aneh yang keluar dari dalam rumah. Di dalam rumah ada sesuatu yang kita lewatkan, sesuatu yang bisa memberi kita jawaban. Bimo menatapnya dengan pandangan penuh kecemasan. Adi, kita harus pergi sebelum makhluk itu menangkap kita. Ini bukan permainan, kita sudah melihat bayangan-bayangan itu. Mereka tidak main-main. Namun, Adi tetap bersikeras. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa meninggalkan rumah ini begitu saja tanpa mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk memahami kutukan keluarga yang mengerikan ini. Bimo, kita tidak punya pilihan. Kita harus membuka kotak ini. Mungkin di dalamnya ada petunjuk tentang apa yang terjadi di rumah ini dan mengapa pamanku meninggal dengan cara yang mengerikan, kata Adi dengan suara yang penuh tekad. Bimo menggelengkan kepala, menatap kotak itu dengan rasa takut yang dalam. Tapi Adi, ini bukan tentang mencari tahu lagi, ini tentang keluar hidup-hidup dari sini. Adi menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, Bim. Tapi ini adalah bagian dari kebenaran yang kita cari. Kutukan ini tidak akan berhenti menghantui kita kecuali kita menemukan penyebabnya. Mereka melangkah kembali ke dalam rumah dengan ketegangan yang semakin terasa. Pintu-pintu masih terbuka sendiri, bayangan-bayangan gelap terus bergerak di luar jendela. Adi bisa merasakan tatapan mata merah dari makhluk-makhluk itu yang terus mengikuti setiap gerakan mereka. Saat mereka melewati ruang tamu, Adi memperhatikan sesuatu yang aneh. Di salah satu sudut ruangan, ada bekas-bekas darah kering yang mengering. Itu adalah darah yang jelas tidak berasal dari keluarga mereka, tetapi darah yang sudah lama mengering, seolah-olah ada ritual yang pernah dilakukan di sana. Ini, ada sesuatu di sini, kata Adi, berhenti sejenak dan menundukkan kepala. Kita harus tahu apa yang terjadi. Bimo menggigit bibirnya, jelas-jelas tidak setuju. Adi, ini bukan tempat untuk kita cari tahu. Ini adalah tempat di mana mereka membuat perjanjian dengan sesuatu yang jahat. Adi tidak peduli. Dia terus berjalan, memimpin Bimo menuju kamar di ujung koridor kamar yang awalnya penuh dengan ruang tamu yang mereka temukan. Saat mereka masuk, Adi segera memperhatikan sebuah buku tua yang terletak di atas meja kecil. Buku itu tampak usang, halaman-halamannya berdebu. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ini mungkin buku milik pamanku. Adi meraihnya, membuka halaman pertama dengan hati-hati. Mungkin di sini ada catatan tentang kutukan ini, tentang apa yang mereka sembunyikan. Bimo mendekat, membaca dengan seksama. Kutukan keluarga ini tertulis di sini. Adi membuka halaman berikutnya. Pamanku mencatat semuanya, mulai dari ritual yang mereka lakukan hingga mengapa kutukan ini tetap ada di rumah ini. Di tengah buku itu ada gambar-gambar yang mengerikan, simbol-simbol kuno, gambar makhluk menyeramkan yang tampak seperti bayangan-bayangan yang mereka lihat sebelumnya. Gambar-gambar itu penuh dengan darah, seperti peringatan tentang sesuatu yang mengerikan yang menunggu di masa depan. Kutukan ini berasal dari nenek moyang kita. Adi membaca dengan suara parau. Mereka membuat perjanjian dengan sesuatu yang jahat di tanah kuburan. Dan sekarang, kutukan itu telah turun ke generasi kami. Bimo menatap Adi dengan penuh tekad. Mungkin kita bisa menghentikannya. Adi, tapi kita harus kembali ke kuburan. Mungkin di sana kita bisa menemukan sesuatu yang menghancurkan kutukan ini selamanya. Bimo, kita harus segera pergi. Adi menatap sahabatnya dengan mata penuh tekad. Kita harus mengungkap kebenaran ini sebelum makhluk-makhluk itu menghentikan kita. Suara langkah kaki semakin dekat. Mereka bisa mendengar suara derap makhluk besar yang bergerak di koridor. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul dari setiap sudut rumah. Tampaknya semakin marah karena mereka mengusik kediaman mereka. Kita tidak punya waktu banyak. Bimo berbisik, cepat, Adi, kita harus pergi ke kuburan sekarang juga. Adi mengangguk,
memegang kotak kayu erat-erat di tangan. Mereka tahu bahwa untuk menyelesaikan kutukan ini, mereka harus menghadapi bayangan-bayangan itu di tempat asalnya kuburan misterius di halaman belakang. Dan di sanalah jawaban mungkin tersembunyi mungkin menyelamatkan mereka, atau malah memecahkan kutukan yang telah lama menghantui keluarga mereka. Mereka menemukan sebuah pintu rahasia di lantai dasar yang membawa mereka ke ruang bawah tanah. Di sana, di bawah rumah tua yang tampak semakin mengerikan, terdapat sebuah pintu kayu kusam yang tersembunyi di balik keruntuhan. Adi dan Bimo saling berpandangan sejenak sebelum mendorong pintu itu terbuka. Di baliknya, sebuah tangga yang curam dan berdebu menurun ke ruang bawah tanah yang gelap. Ini pasti jalan menuju ke bawah, kata Adi. Suara bergetar. Kita harus melihat apa yang ada di sana. Bimo mengangguk, meskipun wajahnya terlihat ragu. Mari kita lakukan ini. Kita butuh jawaban, Adi. Mereka turun perlahan, menciptakan gemerisik debu di setiap langkah meselasa. Saat mereka sampai di dasar tangga, Adi menyalakan senter yang diterimanya dari Bimo, menerangi ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan benda-benda usang dan tulang-tulang belulang yang berdebu. Lihat ini, Adi menunjuk ke arah sebuah area kecil di sudut ruangan. Di sana, mereka menemukan sebuah gundukan tanah yang tampak lebih baru dari yang lain, tertutup dengan serpihan tulang belulang yang sudah mengering. Di dekatnya, ada beberapa benda aneh keris gunung, potongan batu bertuliskan simbol-simbol, dan beberapa medali yang tampak seperti penghargaan dari masa lalu. Semua barang itu bertebaran di sekitar gundukan tanah seperti sisa-sisa ritual kuno. Ini pasti tempat mereka mengubur sesuatu, kata Bimo, wajahnya pucat. Aku tidak suka tempat ini, Adi. Ini menyeramkan. Adi memandang Bimo, mencoba mengendalikan ketakutannya. Ini mungkin kuburan tersembunyi yang pamanku bicarakan. Lihat tulang-tulang itu, mungkin ini yang dia gali dulu. Bimo mengangguk, tetapi dia tetap tidak yakin. Adi, kita harus keluar dari sini. Ini tidak aman. Kita bisa terjebak di sini. Namun, Adi sudah bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Dia berjalan mendekati gundukan tanah, hati-hati menghindari tulang-tulang yang bertebaran. Dengan cermat, dia membersihkan tanah di atas gundukan itu dan menemukan kotak kayu tua yang sama seperti yang dia temukan di kuburan di halaman belakang. Ini sama. Adi meraihnya dengan tangan gemetar. Ini pasti kotak yang pernah pamanku coba kubur. Bimo mendekat, menatap kotak itu dengan cemas. Lalu apa yang ada di dalamnya? Adi membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada beberapa gulungan kertas kuno yang terbungkus lilin, serta benda-benda kecil yang tampaknya berasal dari zaman dulu sutas kalung dengan berlian hitam, dan beberapa benda yang tampak seperti jimat-jimat mistis. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah buku tua yang berisi catatan-catatan pribadi dari pamannya, catatan yang menceritakan tentang rahasia kutukan keluarga. Ini dia. Adi membuka halaman pertama buku itu. Pamanku mencatat semuanya di sini, mulai dari kutukan yang menghantui keluarga kita hingga perjanjian dengan makhluk jahat yang terkubur di kuburan ini. Bimo memperhatikan dengan seksama. Kutukan ini, apa maksudnya? Adi, kenapa keluarga kita terus dihantui? Adi memandangi Bimo dengan mata yang penuh pengetahuan. Kutukan ini adalah warisan dari leluhur kita, perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang untuk kekuasaan. Tapi dengan harga yang sangat tinggi, makhluk-makhluk ini, mereka terus mengikuti keluarga kita karena kita adalah keturunan yang menanggung dosa-dosa masa lalu. Suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Aura gelap menyelimuti ruangan bawah tanah, dan mereka bisa merasakan hawa dingin yang menghempas kulit mereka. Benda-benda mistis yang berceceran di sekitar tampak seperti sisa-sisa dari sebuah ritual yang belum selesai. Bimo menggigit bibirnya. Jati, apakah kita harus menghentikan ini? Mematahkan kutukan ini? Adi mengangguk tegas. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Kita harus mencari tahu bagaimana pamanku melawan mereka. Mungkin ada cara untuk mematahkan perjanjian yang dibuat dengan makhluk jahat ini. Mereka kembali memeriksa buku itu, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Tapi sebelum mereka sempat mempelajari lebih dalam, suara gemerisik dari ujung ruangan bawah tanah mengejutkan mereka. Dari dalam kegelapan, bayangan-bayangan mulai bergerak mendekat, bayangan yang tidak terlihat jelas, tapi terasa seperti kehadiran yang mengancam. Kita harus keluar
satu-satunya cara kita bisa menghentikan mereka dengan memahami kutukan ini. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Adi tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari rumah ini selagi rahasia kutukan ini belum terungkap. Dia merasakan dorongan kuat untuk mengungkap kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi kengerian yang lebih dalam lagi. Kini, tidak ada jalan mundur, hanya maju, menuju jawaban yang tersembunyi di dalam kuburan tersembunyi di bawah rumah tua ini. Mereka menatap satu sama lain, nafas terengah-engah. Ketika bayangan-bayangan itu bergerak semakin dekat, ruang bawah tanah yang gelap terasa semakin menekan, mengisyaratkan bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan bahaya yang mendekat. Adi tahu bahwa mereka harus mengambil risiko untuk menghentikan kutukan ini. Kita tidak bisa lari. Bimo, kata Adi dengan suara tegas, meski gemetar di bibirnya tak bisa disembunyikan. Kita harus menghadapi ini. Kita harus menemukan cara untuk mematahkan perjanjian dengan makhluk jahat ini. Bimo menatap sahabatnya dengan pandangan yang campur aduk antara ketakutan dan tekad. Tapi bagaimana? Adi, kita sudah mengubur banyak rahasia keluarga kutukan yang menyelimuti kita. Ini bukan permainan lagi. Adi menggigit bibirnya, memikirkan jalan keluar. Mungkin di antara benda-benda ini ada sesuatu yang bisa memberi kita petunjuk. Atau mungkin kita bisa menggunakan jimat-jimat ini untuk melawan mereka. Mereka mulai memeriksa barang-barang di sekitar mereka dengan hati-hati. Adi meraih kalung berlian hitam dan memegangnya erat-erat. Pamanku pernah bercerita bahwa berlian ini memiliki kekuatan mistis, mungkin bisa membantu kita mengusir makhluk-makhluk ini. Bimo mengangguk, melihat lebih tenang. Bagaimana kalau kita menggunakan semua ini sebagai bagian dari rencana kita? Mungkin ada cara untuk menggunakan energi jahat mereka melawan mereka sendiri. Saat mereka meraba-raba lebih dalam di ruang bawah tanah, Adi menemukan sebuah peta kuno yang terselip di antara gulungan kertas. Ini pasti peta jalan keluar dari kutukan ini, katanya dengan suara penuh keyakinan. Pamanku pasti membuat ini sebagai rencana untuk kabur dari rumah ini. Bimo mendekat, membaca dengan seksama. Tapi apa artinya ini? Adi, apa yang kita cari di sini? Adi memperhatikan gambar-gambar di peta itu, menunjukkan garis yang mengarah ke kuburan di halaman belakang. Pamanku pernah mengatakan bahwa kutukan ini berasal dari perjanjian yang dibuat di kuburan itu. Mungkin kita harus menemukan jalan keluar dari tempat asalnya. Bimo mengangguk. Jadi, kita harus kembali ke kuburan. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan mereka. Tapi sebelum mereka bisa melanjutkan, suara gemerisik terdengar di luar ruangan, suara yang semakin dekat dan semakin keras. Bayangan-bayangan itu tampaknya telah mengepung mereka dari segala sisi. Mereka merasakan hawa dingin yang menghempas kulit mereka, seperti bisikan jahat yang mengancam. Kita tidak punya banyak waktu. Adi, Bimo berbisik, matanya ketakutan. Kita harus pergi sekarang. Adi mengangguk, meraih kotak kayu tua di tangannya. Kita akan melawan mereka dengan cara kita sendiri. Pamanku mungkin telah gagal, tapi kita harus mencoba lagi. Mereka berlari menuju pintu keluar dari ruang bawah tanah, dengan bayangan-bayangan gelap yang mengejar di belakang mereka. Suara langkah kaki berat terdengar semakin dekat, dan Adi bisa melihat kilatan cahaya merah dari mata-mata jahat. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Bim, teriak Adi, mencoba mengendalikan ketakutannya. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi sebelum semuanya terlambat. Bimo mengangguk, berlari sekuat tenaga menuju pintu. Mereka melintasi koridor-koridor yang gelap dan berliku-liku. Bayangan-bayangan gelap terus mengikuti di belakang. Setiap langkah terasa seperti melintasi neraka, dan mereka tahu bahwa setiap detik semakin mendekatkan mereka pada jawaban, atau mungkin pada akhir yang mengerikan. Mereka mencapai halaman belakang. Tempat kuburan misterius itu bersemayam. Adi menggali tanah dengan cepat, mencoba menemukan apapun yang bisa mengungkap rahasia kutukan ini. Bimo membantu menggali, napasnya terengah-engah karena ketegangan. Lihat ini, Adi, teriak Bimo, ketika dia menemukan sebuah kotak kayu yang terkubur di bawah tanah. Ini mungkin ada hubungannya dengan pamanku. Adi meraih kotak itu dengan hati-hati, membukanya perlahan-lahan. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah buku lain, mungkin berisi catatan lebih lanjut tentang rahasia kutukan keluarga. Mereka segera memulai pembacaan.
berharap menemukan petunjuk yang bisa menyelamatkan mereka dari kengerian yang terus menghantui rumah ini. Namun, saat mereka membaca lebih lanjut, bayangan-bayangan gelap mulai mendekat lagi. Suara-suara aneh terdengar, semakin keras, semakin dekat. Adi tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menghadapi makhluk-makhluk itu di tempat asalnya. Kita harus melakukannya. Bimo, Adi menatap sahabatnya dengan penuh tekad. Kita harus menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini. Kita harus bertarung, atau kita akan selamanya dikutuk oleh mereka. Bimo mengangguk, meski wajahnya penuh kecemasan. Aku akan di sini bersamamu. Adi, kita akan menemukan cara untuk keluar dari sini bersama-sama. Adi mulai mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, dia melihat arwah pamannya yang meminta bantuan untuk mengungkap rahasia di balik kematiannya. Adi merasa seolah-olah dia dihisap ke dalam dunia lain yang penuh dengan kegelapan dan kesengsaraan. Di tengah tidur yang gelisah, Adi melihat pamannya berdiri di hadapannya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kesedihan dan keputusasaan. Adi, suara arwah pamannya terdengar lemah, tapi penuh tekad. Kamu harus menemukan jawaban, kamu harus menghentikan ini. Adi mencoba mendekat, tapi tubuhnya terasa terhisap ke dalam kegelapan yang mendalam. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah dia terperangkap dalam dunia yang sama dengan rumah tua di desa terpencil itu. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap bergerak tak menentu, seolah-olah menunggu perintah dari sesuatu yang lebih besar. Pamanku, bisik Adi dalam mimpi, suara terdengar gemetar. Apa yang terjadi padamu? Apa yang kau sembunyikan? Pamannya menggelengkan kepala, seolah-olah tak mampu berkata-kata lebih banyak. Kamu harus menemukan kutukan ini. Kamu harus menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, mimpi itu berubah menjadi lebih mencekam. Adi melihat dirinya berada di rumah tua yang dipenuhi dengan bayangan-bayangan gelap. Semuanya bergerak seperti arus yang tak bisa dikendalikan. Di salah satu sudut ruangan, dia melihat benda-benda ritual kuno yang mengerikan yang pernah dilihatnya sebelumnya di ruang bawah tanah. Ini adalah warisan keluarga kita. Suara pamannya terdengar jelas, meskipun dia seperti berada di kejauhan. Kutukan ini telah turun dari generasi ke generasi, kamu harus menghentikannya sebelum semuanya berakhir. Adi berusaha menggapai pamannya, tetapi bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Dia merasakan tekanan yang semakin kuat di dadanya, seperti ada sesuatu yang mencoba menariknya ke dalam kegelapan. Kamu harus menemukan jalan keluar. Adi, pamannya berseru, wajahnya berubah menjadi kabur. Kutukan ini, hanya kamu yang bisa menghentikannya. Adi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dia menatap sekitar kamar dengan mata penuh kecemasan, seolah-olah arwah pamannya masih ada di sana. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah dia baru saja melewati dunia lain yang penuh dengan kegelapan dan kesengsaraan. Bimo duduk di sampingnya, terjaga dengan mata yang penuh khawatir. Adi, kau baik-baik saja? Tanyanya dengan suara lembut. Adi mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. Ya, Bim, hanya mimpi buruk, jawabnya pelan. Tapi itu terasa begitu nyata. Bimo merangkulnya, mencoba memberikan sedikit ketenangan. Mungkin itu hanya tekanan dari apa yang kita alami di rumah ini. Jangan terlalu dipikirkan, Adi. Namun, Adi tahu bahwa mimpi itu bukan hanya kebetulan. Itu adalah tanda dari sesuatu yang lebih dalam, sebuah pesan dari arwah pamannya yang meminta bantuan. Dia tidak bisa mengabaikan pesan itu begitu saja. Kutukan ini tidak bisa dihentikan hanya dengan keberanian. Mungkin ada hal-hal yang lebih gelap dan lebih kuat yang harus mereka hadapi. Bim, Adi memandang sahabatnya dengan mata serius. Mimpi itu, aku harus menemukan rahasia di balik kematian pamanku. Aku harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Kutukan ini tidak akan pergi begitu saja. Bimo mengangguk, menyadari bahwa Adi telah memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Baiklah, Adi, kita akan mencari tahu bersama-sama. Apapun yang kita temukan, kita akan menghadapi itu bersama. Adi memandang kembali ke pintu yang mengarah ke ruang bawah tanah. Dia tahu bahwa mereka harus kembali ke sana. Mungkin di sana ada petunjuk yang bisa membuka jalan keluar dari kutukan ini. Mereka harus terus mencari jawaban,
meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang lebih dalam lagi. Bimo, Adi menghela napas dalam-dalam. Kita harus kembali. Ini satu-satunya cara kita bisa menghentikan kutukan ini dengan mengungkap semua rahasia yang terkubur di bawah rumah ini. Bimo mengangguk, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka tahu bahwa waktu semakin menipis, kutukan ini tidak akan menunggu mereka selamanya. Mereka harus bergerak cepat sebelum kutukan itu menelan mereka hidup-hidup. Adi merasakan perasaan gelisah yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Mimpi buruk itu masih membayang di kepalanya, sebuah pesan dari arwah pamannya yang seolah-olah memanggilnya untuk menyelamatkan keluarga mereka dari kutukan yang mengerikan. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan ini begitu saja. Bimo, Adi mulai berbicara dengan suara yang lebih tegas, seolah memutuskan sesuatu yang penting. Aku harus pergi ke kuburan itu lagi. Mimpi itu memberiku petunjuk. Aku harus tahu apa yang benar-benar terjadi di sana. Bimo menyadari tekad di mata sahabatnya. Adi, kau yakin tentang ini? Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Adi mengangguk. Aku harus melakukannya. Bim, kutukan ini tidak akan pergi begitu saja. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Mereka bersiap-siap untuk pergi kembali ke halaman belakang. Tempat kuburan tersembunyi berada. Adi merasa harus melangkah lebih dalam ke kegelapan untuk menemukan kebenaran, meskipun itu berarti menghadap bayangan-bayangan gelap yang terus mengikuti mereka. Berhati-hatilah, Adi, Bimo memperingatkan saat mereka berjalan melalui lorong-lorong rumah yang sunyi. Kita tidak tahu apa yang akan dihadapi di sana. Pamanku dulu mencoba untuk melawan, tapi dia gagal. Adi menjelaskan, mungkin kita bisa menemukan cara yang lebih baik, cara untuk mematahkan kutukan ini. Mereka sampai di luar, angin malam berhembus kencang dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kuburan itu terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya, tanah yang berdebu, batu nisan yang rusak, dan atmosfer yang penuh dengan kesunyian dan ketegangan. Bim, Adi berbisik, mengambil napas dalam-dalam. Kita harus berani menghadapinya. Pamanku sudah mencoba segalanya, sekarang giliran kita untuk melangkah maju. Bimo mengangguk, mengikuti langkah sahabatnya. Mereka mendekati kuburan, merasakan getaran aneh di tanah di bawah kaki mereka. Ada perasaan kuat bahwa mereka berada di tempat yang benar, tapi juga tempat yang sangat berbahaya. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan, kata Bimo dengan suara yang penuh tekad. Kita harus mencari petunjuk, mungkin ada yang masih bisa kita lakukan untuk menghentikan ini. Mereka mulai menggali di sekitar kuburan, dengan hati-hati menyapu tanah yang kering dan rapuh. Adi merasakan bahwa dia mendekati sesuatu yang bisa memberi mereka jawaban. Ketika dia menggali lebih dalam, dia menemukan sebuah benda kecil yang tampak seperti sebuah jimat tertutup tanah yang tebal, tapi masih utuh. Lihat ini, Bim. Adi memegang jimat dengan hati-hati. Pamanku pasti mencobanya dulu, mungkin ini adalah salah satu cara untuk mengusir kutukan ini. Bimo mendekat, memperhatikan dengan seksama. Tapi bagaimana kita menggunakannya, Adi? Kita tidak tahu caranya. Adi menggigit bibirnya, berpikir keras. Mungkin ada catatan lain, sesuatu yang bisa memberi kita petunjuk lebih lanjut tentang apa yang harus kita lakukan. Saat mereka melanjutkan pencarian, Adi menemukan gulungan kertas yang tertanam di tanah. Di atasnya, ada tulisan-tulisan kuno yang pudar tapi masih bisa dibaca dengan hati-hati. Bimo memegang senter untuk memberikan cahaya yang cukup agar mereka bisa membaca dengan lebih baik. Ini catatan dari pamanku. Adi membaca dengan seksama. Dia mencatat tentang jimat ini, bagaimana mereka bisa digunakan untuk melawan kutukan. Kita harus memahami bagaimana cara kerjanya. Bimo mengangguk, memikirkan langkah selanjutnya. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari ini, sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita pahami tentang perjanjian keluarga ini. Mimpi buruk Adi kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Dia merasa ada hubungan antara arwah pamannya, jimat kuno, dan perjanjian mistis yang mengikat keluarga mereka. Semua ini tampaknya saling terkait, kutukan yang terus-menerus menghantui mereka. Kita harus menguraikan semua ini, Bim. Adi menatap sahabatnya dengan penuh tekad. Kita harus menemukan cara untuk mematahkan kutukan ini. Pamanku gagal, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Kita bisa mengakhiri ini selamanya. Bimo mengangguk, yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Aku
aku di sini bersamamu. Adik, kita akan menemukan jalan keluar apapun yang diperlukan. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan pencarian berusaha memahami makna dari jimat-jimat kuno dan catatan yang ditemukan. Adi tahu bahwa ini adalah titik balik dalam perjalanan mereka, momen ketika mereka harus memutuskan apakah mereka akan melanjutkan perjalanan ini atau mundur. Namun, dengan tekad yang kuat dan dukungan dari sahabatnya, Adi merasa bahwa dia harus mengambil risiko melangkah lebih dalam ke kegelapan untuk menemukan kebenaran di balik kutukan yang menyelimuti keluarga mereka. Pada suatu malam, arwah pamannya mulai menampakkan diri kepada mereka. Wajahnya terlihat penuh dengan kesakitan dan ketakutan. Dia memberikan petunjuk tentang sebuah buku kuno yang bisa menjelaskan semuanya. Namun, untuk mendapatkan buku itu, mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan bahaya yang mematikan. Adi dan Bimo terjaga dari tidur mereka, merasakan hawa dingin di sekitar mereka. Suasana di rumah tua terasa semakin mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, bayangan pamannya muncul di pojok ruangan. Wajahnya kabur dan memancarkan sinar redup. Adi menyipitkan mata, mencoba untuk mengenali sosok itu lebih baik. Adi, Bimo. Suara arwah pamannya terdengar serak, nyaris seperti bisikan. Kalian harus mencari buku itu. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan memahami perjanjian yang dibuat di masa lalu. Keduanya terkejut, saling berpandangan. Adi bisa merasakan ketakutan dan kebingungan pada pamannya yang gentayangan. Dia tahu bahwa ini adalah pesan yang serius, bukan hanya ilusi malam biasa. Buku kuno? Adi berbisik, tidak yakin apakah arwah pamannya bisa mendengar. Di mana kita bisa menemukannya? Pamannya menggelengkan kepala, seolah-olah menunjukkan jalan dengan tangan yang gemetar. Kalian harus menemukan jalan ke perpustakaan desa. Di sana, kalian akan menemukan petunjuk, tapi berhati-hatilah, di sana ada bahaya yang menunggu. Bimo mendekat, berbisik dengan suara khawatir. Kita harus menemukan buku itu. Adi, ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang terjadi pada pamanku. Adi mengangguk, merasa tekad untuk mengungkap kebenaran semakin kuat. Kita harus pergi ke perpustakaan desa. Bim, pamanku tidak akan muncul seperti ini kecuali ada alasan kuat. Mereka memutuskan untuk segera bertindak. Adi merasa ada keterikatan antara mimpi-mimpinya dan penampakan arwah pamannya. Semuanya mengarah pada buku kuno yang diperkirakan bisa memberikan jawaban yang mereka cari. Bim, kita harus menemukan jalan keluar dari rumah ini. Adi mulai bergerak menuju pintu. Kita tidak punya waktu lagi, mungkin buku itu bisa memberi kita petunjuk tentang bagaimana cara menghentikan kutukan ini. Bimo mengikuti, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tapi bagaimana kalau ada bahaya yang lebih besar di luar sana? Kita belum tahu apa yang menunggu kita. Adi menggigit bibirnya, berpikir keras. Kita harus mengambil risiko. Bim, jika kita bisa menemukan buku itu, kita mungkin bisa mengerti apa yang terjadi dan bagaimana cara menghentikannya. Mereka keluar dari rumah dengan hati-hati, melangkah di tanah yang basah dan dingin. Desa terpencil itu tampak sepi, tidak ada tanda kehidupan di mana-mana. Hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan tua yang menambah suasana mencekam. Kita harus cepat. Adi, Bimo berbisik. Kita tidak tahu kapan makhluk-makhluk itu akan mengejar kita lagi. Adi mengangguk, menyadari bahwa mereka tidak bisa mengabaikan peringatan arwah pamannya. Mereka harus menemukan jalan menuju perpustakaan desa. Mungkin itu satu-satunya tempat yang bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di depan perpustakaan tua yang tampak sangat tidak terawat. Pintu kayu yang lapuk tergantung dengan engsel yang hampir terlepas. Mereka mendorong pintu terbuka dengan hati-hati, dan langkah pertama di dalam terasa berat. Perpustakaan itu tampak seperti gua yang dipenuhi debu dan bayangan gelap, suram, dan penuh dengan barang-barang kuno yang berserakan di lantai. Di sini, Bim. Adi melangkah maju, mencoba untuk memeriksa dengan cermat rak-rak buku yang ada. Pamanku mengatakan bahwa buku itu mungkin di sini di antara semua ini. Bimo mengikuti, matanya mencari-cari tanda-tanda petunjuk. Tapi bagaimana kita tahu buku mana yang kita cari?
Adi. Adi memutuskan untuk menggunakan intuisinya. Dia meraih salah satu buku dari rak, membersihkan debu-debu dengan cepat. Ini mungkin buku yang dimaksudkan, katanya, membuka halaman demi halaman. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Saat mereka mencari-cari, bayangan tiba-tiba bergerak di sudut mata mereka. Adi menoleh, merasakan sesuatu yang bergerak di balik rak-rak buku yang tinggi. Ada apa itu? Adi berbisik, matanya menyipit penuh kewaspadaan. Bimo mengikuti pandangan sahabatnya, melihat bayangan bergerak di balik bayangan. Mungkin ada sesuatu di sini. Bimo mendekat, siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Tapi sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, suara berisik terdengar di luar jendela seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Wajah-wajah gelap memandangi mereka dari luar kaca, menatap dengan mata penuh niat jahat. Adi, Bim, suara arwah pamannya kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Hati-hati, kalian harus cepat. Waktu kita hampir habis. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan pencarian. Buku kuno itu mungkin adalah satu-satunya cara untuk mengungkap rahasia yang terkubur di balik kematian pamannya dan kutukan yang telah menghantui keluarga mereka selama bertahun-tahun. Mereka harus mengambil risiko dan mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Adi dan Bimo memusatkan perhatian mereka pada pencarian buku kuno yang mungkin dapat memberikan petunjuk lebih lanjut. Namun, suasana di dalam perpustakaan terasa semakin mencekam dengan bayangan-bayangan yang terus bergerak di sekeliling mereka. Mereka tidak tahu siapa atau apa yang mengawasi mereka dari luar jendela. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain terus mencari petunjuk. Saat tangan Adi meraba-raba di antara buku-buku kuno yang berdebu, dia menemukan sesuatu yang menarik, selembar kertas yang terjatuh dari buku yang sudah rapuh. Dia menariknya keluar, hati-hati membersihkan debunya, dan menemukan bahwa itu adalah halaman yang dilipat dengan tulisan-tulisan kuno. Lihat ini, Bim. Adi menunjukkan kertas itu dengan ekspresi penuh harap. Ini mungkin catatan tambahan dari pamanku, mungkin ini bisa memberi kita petunjuk lebih lanjut. Bimo mendekat, mengambil kertas itu dari tangan Adi. Mari kita lihat apa yang ditulis di sini. Dengan hati-hati, Bimo membaca tulisan-tulisan yang samar-samar. Tangan-tangannya sedikit bergetar ketika dia menguraikan kata-kata di atas kertas itu. Ini tentang perjanjian keluarga kita. Tentang buku ini, Bimo menunjukkan dengan jari telunjuknya. Kita harus menemukan halaman yang hilang dari buku ini. Hanya dengan begitu kita bisa memahami apa yang terjadi. Adi mengangguk, bersemangat dengan petunjuk baru ini. Kita harus menemukan halaman yang hilang. Bim, itu adalah kunci untuk membuka rahasia ini. Mungkin kita bisa menemukan halaman itu di buku lain di sini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar semakin dekat, suara yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang mendekat dari luar. Adi menoleh ke jendela dan melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di luar. Mereka tidak sendiri di dalam perpustakaan ini. Wajah-wajah penuh dendam memandang dari luar, seolah-olah menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar mengintai. Pamanku memberi peringatan. Suara arwah pamannya terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Waktu kalian sangat singkat. Adi, Bimo, kalian harus segera menemukan halaman itu. Kutukan ini akan menghancurkan kita jika kalian gagal. Bimo menatap sahabatnya dengan kecemasan. Kita harus bergerak cepat. Adi, ada sesuatu yang tidak beres di luar. Mereka sedang menunggu kita. Adi mengangguk, menatap kembali pada rak-rak buku. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa menghabiskan waktu lama di sini. Mereka harus menemukan halaman yang hilang sebelum sesuatu yang lebih jahat mengejar mereka. Bim, bantu aku cari. Adi mulai memeriksa satu persatu buku yang ada di rak-rak perpustakaan. Pamanku tidak akan muncul jika ini tidak penting. Halaman ini pasti ada di sini. Bimo membantu, meraih satu buku dan membuka halaman demi halaman. Mungkin ada petunjuk lebih lanjut di buku-buku ini. Kita harus menemukan apa yang terlewatkan oleh pamanku. Di tengah pencarian, Bimo menemukan sebuah buku yang terletak di bagian belakang rak. Buku itu tampak lebih tua dan lebih rapuh dibandingkan dengan yang lain. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa beberapa halaman telah robek dan di antara yang kosong, satu halaman masih ada. Dengan hati-hati, Bimo menggulung halaman itu dan memperlihatkannya kepada Adi. Ini dia. Adi,
Bimo berbisik, halaman yang hilang sepertinya ini adalah jawaban yang kita cari. Adi meraih halaman itu dengan hati-hati, membacanya dengan seksama tulisan-tulisan di atasnya tampak samar-samar. Tapi Adi bisa membaca sedikit tentang perjanjian mistis keluarga mereka. Halaman itu seolah-olah mengungkapkan sebuah ritual kuno yang melibatkan penggunaan jimat-jimat kuno dan kekuatan gelap yang kuat. Kita harus memecahkan kode ini, Bim. Adi menggumamkan kata-kata itu sambil membaca lebih dalam. Ini tentang bagaimana cara melawan kutukan, mungkin ada petunjuk tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Bimo mengangguk, matanya penuh tekad. Kita harus segera melangkah. Adi, jika kita bisa memahami ritual ini, kita mungkin bisa menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara berisik dari luar seolah-olah makhluk-makhluk itu semakin dekat. Bayangan gelap bergerak dengan cepat, memantul di jendela. Mereka tidak punya banyak waktu sebelum bahaya itu mencapai mereka di dalam perpustakaan. Adi, kita harus pergi sekarang. Bimo berteriak, menarik sahabatnya keluar dari perpustakaan. Kita harus membawa halaman itu bersamaku, ini bisa menjadi kunci untuk menghentikan semuanya. Mereka berlari menuju pintu keluar dengan tergesa-gesa, merasakan hawa dingin yang menyertai setiap langkah mereka. Adi menggenggam erat halaman yang ditemukan, penuh dengan keyakinan bahwa mereka telah menemukan petunjuk yang dibutuhkan. Dengan hati-hati, mereka keluar dari perpustakaan, menatap kembali rumah tua yang penuh dengan rahasia. Mungkin ini adalah jalan kita untuk menemukan kebenaran. Bim, Adi berkata dengan suara tegas. Kita harus berani menghadapinya meskipun kutukan ini berusaha menghentikan kita. Bimo mengangguk, siap untuk menghadapi apapun yang menanti mereka selanjutnya. Kita tidak bisa mundur sekarang, Adi. Kita harus menyelesaikan ini apapun yang diperlukan. Mereka menemukan buku kuno yang dimaksud di perpustakaan tua di desa. Buku tersebut berisi catatan tentang ritual mistis dan kutukan yang telah membayangi keluarga Adi selama berabad-abad. Mereka menyadari bahwa untuk menghentikan kutukan tersebut, mereka harus melakukan ritual tertentu dengan tepat. Adi dan Bimo menatap buku kuno itu dengan tatapan penuh tekad. Halaman-halaman yang terlipat dengan tulisan-tulisan kuno berisi petunjuk tentang ritual mistis yang mungkin bisa memecahkan kutukan yang telah lama menghantui keluarga mereka. Suasana di dalam perpustakaan terasa semakin menegangkan, seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari balik bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sekitar. Bim, ini adalah satu-satunya cara, Adi berbisik, matanya terpaku pada tulisan-tulisan di buku kuno itu. Kita harus mengikuti petunjuk ini adalah cara terakhir untuk menghentikan kutukan ini. Bimo mengangguk, mencermati setiap halaman dengan seksama. Ritual ini mungkin berbahaya. Adi, kita harus melakukannya dengan hati-hati. Adi menghembuskan napas dalam-dalam, merasakan tekanan yang semakin besar. Kita tidak punya pilihan lain, Bim. Ini adalah jalan satu-satunya untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Ketika mereka mulai membaca lebih dalam tentang ritual yang dijelaskan di buku kuno itu, suara-suara dari luar semakin mendekat. Bayangan-bayangan gelap tampak semakin nyata, memantul di jendela dengan mata yang bersinar dengan niat jahat. Adi bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti mereka, seolah-olah ada kekuatan jahat yang berusaha untuk masuk. Pamanku mengatakan bahwa ini adalah cara terakhir. Suara arwah pamannya terdengar lagi, lebih lemah dari sebelumnya. Kalian harus menyelesaikan ritual ini, Adi, Bimo. Hanya dengan begitu kutukan ini bisa dihentikan. Bimo menggenggam buku itu lebih erat. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Adi. Mungkin ada bahaya yang lebih besar menunggu kita. Adi menyentuh bahu sahabatnya dengan lembut. Kita harus mengambil risiko, Bim. Pamanku tidak akan muncul seperti ini kecuali semuanya sangat serius. Mereka terus membaca, menguraikan ritual yang tertera di dalam buku dengan penuh perhatian. Halaman demi halaman, mereka memahami bahwa ritual ini melibatkan penggunaan jimat-jimat kuno, api, dan air suci untuk mengusir roh-roh jahat yang mengelilingi rumah Adi.
Mereka harus melakukan langkah-langkah dengan tepat agar tidak terjadi malapetaka lebih lanjut. Ini tentang menenangkan roh-roh jahat yang telah merasuki rumah ini. Adi menunjukkan salah satu bagian dari buku itu kepada Bimo. Kita harus melakukannya dengan benar agar kutukan ini tidak kembali. Bimo mengangguk, matanya serius. Tapi kita harus tahu cara melakukannya. Adi, jika kita gagal, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Bahaya itu hampir sampai di depan mereka. Bayangan-bayangan gelap bergerak di luar jendela, memantulkan kilatan mata yang berbahaya. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan ancaman yang mengintai di sekitar mereka. Adi, kita harus pergi sekarang, Bimo berteriak, suara penuh kecemasan. Kita harus melakukan ritual ini sebelum mereka tiba. Adi mengangguk, penuh tekad. Kita harus segera keluar dari sini dan menuju halaman belakang. Itu satu-satunya tempat yang aman untuk melakukan ritual ini. Mereka meraih jimat-jimat kuno dan perlengkapan lainnya dari perpustakaan, bersiap untuk melakukan ritual yang akan menentukan nasib mereka. Adi bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ini adalah momen terakhir, momen yang bisa menghentikan kutukan atau menghancurkan mereka selamanya. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Bim, Adi berkata dengan suara tegas, kita harus berani dan melakukannya dengan benar. Bimo menatap sahabatnya dengan keyakinan yang sama. Kita tidak punya pilihan lain. Adi, ini adalah saatnya untuk mengakhiri kutukan ini. Dengan langkah cepat, mereka keluar dari perpustakaan tua, menuju halaman belakang rumah Adi, tempat yang paling gelap dan penuh misteri. Mereka tahu bahwa waktu semakin habis, dan jika mereka gagal, kutukan ini akan terus menguasai keluarga mereka untuk selamanya. Dengan langkah cepat, mereka keluar dari perpustakaan tua, menuju halaman belakang rumah Adi, tempat yang paling gelap dan penuh misteri. Mereka tahu bahwa waktu semakin habis, dan jika mereka gagal, kutukan ini akan terus menguasai keluarga mereka untuk selamanya. Ketika mereka tiba di halaman belakang, Adi dan Bimo melihat bahwa area itu tampak seperti medan perang lumpur yang licin. Bayangan pohon-pohon besar yang berayun-ayun di angin malam, dan lingkaran batu-batu kuno yang mengelilingi api kecil di tengahnya. Suasana mencekam semakin terasa ketika mereka melihat bayangan bergerak di kejauhan, semakin mendekat. Kita harus segera memulai, Adi berkata dengan suara penuh tekad, meraih jimat-jimat dan perlengkapan dari kantung ransel. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mengakhiri kutukan ini. Bimo mengangguk, membantu sahabatnya menyiapkan segalanya dengan hati-hati. Kita harus melakukannya dengan benar. Adi, tidak ada kesempatan kedua. Adi meraih buku kuno itu sekali lagi, membacakan doa-doa kuno yang tercantum di dalamnya. Perlahan-lahan, dia mulai menggambar lingkaran dengan darah hewan di atas tanah. Mengikuti petunjuk yang telah dipelajari dari buku tersebut, tangan-tangannya bergetar. Tetapi dia tidak memperbolehkan diri untuk ragu. Mereka harus menyelesaikan ritual ini. Di sisi lain, Bimo mempersiapkan air suci dari sumber mata air terdekat, mencampurkannya dengan rempah-rempah kuno yang telah dibawa dari perpustakaan. Dia berbisik doa-doa yang mengiringi setiap gerakan. Adi bisa melihat tekad di mata sahabatnya. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah ujian terakhir bagi mereka. Semuanya tergantung pada kita sekarang. Bim. Adi menggumamkan kata-kata itu, merasakan keringat yang menitik di keningnya. Kita harus berhasil melakukannya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan gelap mulai mendekat, makhluk-makhluk mistis yang sudah lama menghantui keluarga mereka. Mereka bisa melihat mata-mata tajam yang penuh dendam dan mulut yang ternganga seperti ingin menerkam. Suasana semakin menegangkan ketika suara-suara mencekam terdengar dari segala arah. Ini adalah saat-saat terakhir. Suara awal pamannya terdengar lemah, hampir seperti bisikan. Kalian harus menyelesaikan ritual ini sebelum semuanya terlambat. Adi menggenggam erat jimat di tangannya, merasakan kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Kita harus berani. Bim, kita harus melakukan ini untuk menghentikan kutukan. Bimo mengangguk, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Kita tidak punya pilihan lain. Adi, kita harus berjuang sampai akhir. Mereka melanjutkan ritual dengan cepat, mengikuti instruksi yang tertulis di dalam buku kuno. Adi melemparkan jimat-jimat ke api,
memerintahkan roh-roh jahat untuk pergi. Di sisi lain, Bimo menuangkan air suci, mengucapkan doa-doa yang menenangkan. Mereka bisa merasakan kekuatan yang semakin besar meresap ke dalam tubuh mereka. Ini adalah pertempuran terakhir antara kegelapan dan cahaya. Suara bayangan-bayangan yang mendekat semakin jelas, dan Adi bisa merasakan getaran angin yang membawa bau busuk dari arah makhluk-makhluk itu. Tapi dia tidak menyerah, mereka harus berhasil menyelesaikan ritual ini untuk mengakhiri kutukan yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Ini adalah ujian terakhir. Bim, Adi berteriak di atas suara bising. Kita harus bertahan. Bimo menatap sahabatnya dengan tegas. Kita harus kuat. Adi, kita tidak boleh menyerah sekarang. Dengan satu gerakan terakhir, Adi membakar jimat terakhir yang ada di tangannya. Api berkobar dengan kuat, mengusir bayangan-bayangan gelap yang semakin mendekat. Pada saat yang sama, Bimo menyiramkan air suci ke tanah dengan gerakan hati-hati, mengucapkan kata-kata terakhir dari ritual. Tiba-tiba, segalanya menjadi sunyi, hanya ada kegelapan yang perlahan-lahan sirna. Ketika pandangan mereka kembali normal, Adi dan Bimo menyadari bahwa mereka berada di tengah-tengah lingkaran batu yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan jahat. Makhluk-makhluk gelap yang mengelilingi mereka tampak bingung, seolah-olah mereka telah kehilangan jejak. Adi melangkah maju, merasakan kemenangan yang baru saja tercapai. Kita berhasil. Bim, kutukan itu akhirnya hilang. Bimo menghembuskan napas lega, senyum lebar di wajahnya. Kita melakukannya. Adi, kita benar-benar melakukannya. Dengan hati-hati, mereka meninggalkan halaman belakang, menyusuri jalan pulang dengan perasaan lega dan bangga. Adi memegang erat buku kuno yang membuktikan bahwa mereka telah mengakhiri kutukan keluarga mereka. Meskipun perjalanan itu sulit, mereka akhirnya berhasil menemukan kebenaran dan meraih kemenangan atas kegelapan yang telah mengintai mereka selama ini. Ini adalah awal baru. Bim, Adi berkata dengan suara penuh keyakinan, kita bisa memulai hidup baru tanpa bayangan kutukan ini. Bimo mengangguk, menatap sahabatnya dengan penuh harapan. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang kita. Adi, kita akhirnya menemukan jalan keluar dari kegelapan. Saat mereka mencoba melakukan ritual, kekuatan gelap mulai menyerang mereka. Bayangan-bayangan jahat dan arwah-arwah yang terperangkap muncul dari kegelapan dan berusaha menggagalkan usaha mereka. Pertarungan seni terjadi, di mana mereka harus mempertaruhkan nyawa demi mengakhiri kutukan. Ketika Adi dan Bimo memulai ritual, mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan gelap yang telah menghantui keluarga mereka selama berabad-abad kini melawan balik dengan ganas. Bayangan-bayangan jahat bergerak cepat, menyerbu mereka dari segala arah. Adi bisa merasakan nafas berat dan bau busuk yang mengiringi setiap serangan. Setiap jimat yang dia lemparkan tampaknya hanya mengusir arwah-arwah sejenak sebelum mereka kembali menyerang dengan lebih ganas. Ini bukan hanya tentang kita, Bim. Adi berteriak di atas suara gemuruh bayangan-bayangan jahat yang mengelilingi mereka. Kita harus bertahan. Bimo menangkis bayangan yang datang dengan golok kuno, wajahnya penuh tekad. Kita harus menghentikan kutukan ini. Adi, apapun yang terjadi, pertarungan seni terjadi di sekitar lingkaran batu. Bayangan-bayangan gelap berkumpul di luar, mencoba memaksa masuk. Adi dan Bimo bergerak dengan cepat, memanfaatkan setiap kesempatan untuk melawan. Mereka melawan habis-habisan. Setiap pukulan, setiap tendangan, setiap serangan adalah upaya terakhir untuk mengusir kegelapan yang mengancam. Jangan biarkan mereka memecahkannya. Bimo berteriak saat melawan serangan arwah-arwah yang mencoba untuk menyerat mereka keluar dari lingkaran perlindungan. Kita harus tetap kuat. Adi merasakan tubuhnya semakin lelah. Setiap gerakan terasa seperti mengangkat beban berat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghentikan kutukan yang telah merusak keluarganya selama berabad-abad. Adi melihat bayangan arwah pamannya di antara gelapnya bayangan jahat. Wajahnya penuh dengan ketakutan dan kesedihan. Adi, ini adalah kesempatan terakhir. Arwah pamannya berteriak, suaranya terdengar jauh. Kalian harus menyelesaikan ritual ini, gagalkan mereka. Dengan penuh tekad, Adi meraih jimat terakhir yang belum digunakan, menahannya dengan arah. Dia meluncurkannya ke arah bayangan-bayangan yang datang,
berharap bahwa kekuatan mistis dari jimat itu bisa mengusir mereka sekali dan untuk selamanya. Pada saat yang sama, Bimo terus memukul-mukul bayangan yang mencoba untuk menyerangnya dari segala arah. Kita tidak bisa gagal. Bim, Adi berteriak. Tangannya gemetar saat melemparkan jimat dengan kuat. Ini adalah ujian terakhir kita. Namun, bayangan-bayangan semakin dekat, seolah-olah mereka tahu bahwa ini adalah momen terakhir dari ritual. Mereka menyerang dengan lebih cepat, mencoba untuk memecah lingkaran perlindungan di sekeliling Adi dan Bimo. Bimo melompat ke depan, mengayunkan golok dengan kekuatan yang tersisa untuk menghalau serangan-serangan itu. Adi, aku tidak bisa bertahan lebih lama. Bimo berteriak, keringat bercucuran di dahinya. Kita harus menyelesaikan ini sekarang. Adi menatap sahabatnya dengan mata penuh tekad. Kita harus terus maju. Bim, ini adalah saat-saat terakhir. Kita tidak boleh menyerah. Dengan satu gerakan terakhir, Adi melemparkan jimat terakhir yang dimilikinya ke arah bayangan-bayangan. Seketika, api berkobar di tengah lingkaran batu, menyelimuti seluruh area dengan cahaya terang yang memancar. Bayangan-bayangan jahat berteriak dalam kepanikan, seolah-olah mereka sedang terbakar dari dalam. Adi bisa melihat ketakutan di mata mereka. Ini adalah saat-saat terakhir mereka sebelum kekuatan gelap itu benar-benar dihancurkan. Ini adalah kemenangan kita. Bim, Adi berteriak dengan penuh semangat. Kita berhasil menghentikan kutukan ini. Bimo menoleh, senyum lega di wajahnya. Kita melakukannya. Adi, kita berhasil. Saat cahaya terang mulai redup, Adi bisa merasakan perasaan lega yang tak terkira. Kutukan yang telah merusak keluarga mereka selama berabad-abad akhirnya berhasil dihentikan. Bayangan-bayangan jahat menghilang dalam angin malam yang dingin, tersapu oleh kekuatan yang baru saja mereka ciptakan. Adi dan Bimo berdiri bersama, terengah-engah namun merasa kemenangan yang tak terkatakan. Mereka telah berhasil mengakhiri kutukan yang telah menghantui keluarga mereka selama bertahun-tahun. Adi memegang keras buku kuno yang sekarang terlihat begitu berarti, bukti dari perjuangan mereka yang panjang dan penuh risiko. Kita akhirnya bebas, Bim. Adi berkata dengan suara penuh harapan. Kita tidak lagi terikat oleh kutukan ini. Bimo mengangguk, menatap sahabatnya dengan keyakinan yang baru. Ini adalah awal yang baru. Adi, kita akhirnya bisa mulai hidup tanpa bayangan gelap yang mengintai kita. Dengan langkah ringan, mereka meninggalkan halaman belakang, berjalan ke masa depan yang cerah dan bebas dari ketakutan. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan panjang mereka penuh dengan rintangan, mereka berhasil menemukan jalan keluar dari kegelapan dan menuju cahaya. Mereka melanjutkan perjalanannya melalui halaman belakang rumah. Langkah mereka cepat dan terarah. Cahaya bulan menerangi jalan setapak yang sempit di antara pepohonan besar, dan di kejauhan, desa tampak tenang, tidak ada tanda-tanda dari kekuatan gelap yang baru saja mereka hadapi. Namun, mereka tahu bahwa bahaya belum sepenuhnya pergi. Saat mereka melintasi hutan kecil yang menghubungkan halaman belakang dengan desa, Adi tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Bim, aku merasa seolah-olah ada yang mengawasi kita, katanya dengan suara rendah. Bimo berhenti sejenak, mendengarkan suara-suara malam yang sunyi. Aku juga merasakannya. Adi, jawabnya pelan, seperti ada yang mengintai dari bayangan. Mereka berhenti sejenak, waspada terhadap segala sesuatu di sekitar mereka. Adi menatap Bimo dengan mata yang penuh pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kutukan itu benar-benar telah hilang? Bimo menggelengkan kepalanya, menggigit bibir bawahnya dalam kecemasan. Kita tidak bisa yakin, Adi. Ini mungkin hanya jeda sementara sebelum mereka kembali. Setelah melalui pertarungan yang melelahkan, mereka berhasil menyelesaikan ritual dan mengusir kekuatan gelap dari rumah tersebut. Namun, mereka tidak sepenuhnya bebas dari kutukan. Adi duduk di tepi ranjang, tubuhnya terasa lelah namun lega. Dia menatap langit-langit kamar, pikiran penuh dengan campuran perasaan kelegaan, kebanggaan, tetapi juga kecemasan yang tidak bisa diabaikan. Kutukan telah diusir dari rumah itu, namun mereka tidak tahu apakah itu akan sepenuhnya hilang dari kehidupan mereka dan generasi mendatang. Adi memandang Bimo yang duduk di ujung lainnya, ekspresinya penuh pemikiran yang sama. Kita berhasil, Bim.
Ada sesuatu yang masih mengintai di luar sana, kegelapan yang belum sepenuhnya pergi. Mereka terdiam sejenak, memikirkan semua yang telah terjadi, dari awal kedatangan mereka hingga pertempuran sengit yang baru saja mereka lalui. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir, tetapi meninggalkan ketidakpastian yang tak terelakkan. Adi menatap buku kuno yang tergeletak di pangkuannya, ingatan akan ritual yang sulit, dan bayangan arwah pamannya yang meminta bantuan. Buku ini adalah satu-satunya petunjuk yang kita punya. Adi berkata pelan, suaranya berat. Tapi apakah itu cukup untuk benar-benar mengakhiri kutukan ini? Kita tidak tahu apa yang ada di masa depan. Bimo menghela napas panjang, menggenggam golok yang terbaring di lantai dengan pelan. Mungkin kita harus melakukan lebih dari sekadar ritual, Adi. Kita harus mencari tahu lebih banyak apakah ada cara untuk menghapus kutukan ini dari akar-akarnya. Adi memikirkan tentang pamannya yang masih terbayang dalam mimpi buruknya. Mungkin arwah pamannya tahu lebih banyak tentang ini, katanya. Mungkin kita bisa mencarinya, mengajukan pertanyaan yang belum kita jawab. Keduanya terdiam, memikirkan masa depan yang tidak pasti. Mereka tahu bahwa rumah tua itu tidak akan bisa mereka tinggalkan dengan damai. Kutukan yang telah menghantui mereka dan keluarga mereka selama berabad-abad tidak sepenuhnya hilang. Bahkan jika mereka telah mengusir kekuatan gelap dari rumah, ada kemungkinan bahwa bayangan itu masih akan terus mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali. Ini belum berakhir, Bim, Adi berkata dengan suara penuh tekad. Mungkin kita harus pergi dari sini, mencari petunjuk lebih lanjut. Kita harus memastikan bahwa kutukan ini tidak menghantui generasi berikutnya. Bimo mengangguk, tampak berpikir keras. Kita harus berani, Adi. Kita tidak bisa membiarkan apapun menghentikan kita. Kutukan ini adalah musuh nyata yang harus kita hadapi sampai tuntas. Dengan langkah yang penuh ketegangan, Adi dan Bimo bangkit dari tempat duduk mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Mungkin perjalanan panjang mencari jawaban yang tak terjawab. Mungkin perjalanan menuju tempat di mana mereka dapat benar-benar melarikan diri dari kekuatan gelap yang mengintai. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah. Mereka telah melewati begitu banyak, dan sekarang mereka harus menghadapi apa yang ada di depan, dengan keberanian dan keteguhan yang sama yang membawa mereka melewati kegelapan. Setelah melalui pertarungan yang melelahkan, mereka berhasil menyelesaikan ritual dan mengusir kekuatan gelap dari rumah tersebut. Namun, mereka tidak sepenuhnya bebas dari kutukan. Berakhir dengan pesan samar bahwa kutukan tersebut mungkin masih akan menghantui generasi berikutnya, menutup cerita dengan ketidakpastian yang mencekam. Adi dan Bimo berdiri di halaman depan rumah tua Adi, menatap bangunan besar yang sekarang seolah-olah bernafas dalam ketenangan yang penuh dengan rahasia. Cahaya matahari pagi mulai mengintip di balik pepohonan, memberikan bayangan panjang pada dinding-dinding rumah yang besar. Namun, di bawah ketenangan itu, ada sesuatu yang lebih gelap, kutukan yang belum sepenuhnya hilang. Adi merasakan tekanan di dadanya, seperti ada bayangan besar yang masih mengintainya dari kejauhan. Kita berhasil. Adi mulai berbicara, suaranya lirih. Kita mengusir kekuatan gelap itu dari rumah ini. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Kutukan ini mungkin tidak sepenuhnya hilang. Bimo menatap sahabatnya dengan ekspresi cemas. Kita telah menghentikan mereka untuk sementara, Adi. Tapi ini bukan akhir. Kegelapan itu mungkin masih menunggu, mencari jalan untuk kembali. Mereka terdiam sejenak, merenung tentang semua yang telah mereka lalui. Rumah tua yang sekarang tenang terlihat seperti sebuah gua yang menunggu untuk memuntahkan kegelapan lagi. Adi memandang ke arah hutan yang mengelilingi rumah, pikirannya penuh dengan bayangan-bayangan dari masa lalu dan masa depan yang belum pasti. Mungkin kita tidak bisa tinggal di sini lagi, dia berkata akhirnya. Kita harus pergi, mencari jawaban lebih lanjut. Bimo mengangguk setuju, kutukan ini tidak akan pernah hilang selamanya, Adi. Bahkan jika kita telah menghancurkan kekuatan yang ada sekarang, mungkin ada bagian lain yang tersembunyi, menunggu untuk muncul kembali. Dengan perasaan campur aduk, mereka berjalan menuju mobil yang terparkir di jalan setapak. Adi membuka pintu, melemparkan ransel mereka ke kursi belakang. Dia menoleh untuk melihat rumah tua itu untuk terakhir kalinya, perasaan berat di dadanya. Kita harus melanjutkan pencarian kita,
katanya, mungkin ada petunjuk lain yang bisa membawa kita pada jawaban yang kita butuhkan. Bimo menyalakan mesin mobil, lalu menatap sahabatnya dengan mata penuh tekad. Kita tidak bisa berhenti sekarang, adik. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang keluarga kita, tentang kutukan ini. Mungkin kita harus menjelajah lebih jauh lagi untuk menemukan apa yang kita cari. Adi mengangguk, melemparkan pandangan terakhir ke arah rumah tua itu. Ini belum berakhir, Bim, dia berkata dengan suara tegas. Kutukan ini mungkin akan terus menghantui, tapi kita akan menemukan cara untuk benar-benar menutupnya. Mereka memulai perjalanan mereka kembali ke kota, melalui jalanan desa yang sepi dan hutan yang gelap. Meskipun mereka telah mengakhiri kutukan untuk saat ini, Adi dan Bimo tahu bahwa pertempuran mereka belum sepenuhnya berakhir. Mereka masih harus melanjutkan pencarian mereka, mencari tahu lebih banyak tentang rahasia yang terkubur di dalam tanah kuburan, yang mungkin akan terus menghantui keluarga mereka hingga generasi mendatang. Aku yakin kita akan menemukan jawabannya. Adi, Bimo berujar dengan suara penuh keyakinan. Kutukan ini mungkin akan selalu ada, tapi kita bisa menemukan cara untuk menghadapinya, mencari tahu tentang ritual-ritual kuno, tentang sejarah keluarga kita. Kita tidak akan menyerah. Adi tersenyum tipis, meskipun ketakutan dan kecemasan masih menggelayuti pikirannya. Kita akan terus mencari. Bim, dia menjawab dengan penuh tekad. Kutukan ini tidak akan pernah mengalahkan kita. Kita adalah penerus dari garis keturunan yang kuat, dan kita akan menghadapinya bersama-sama. Dengan langkah yang mantap, mereka melanjutkan perjalanan menuju masa depan yang tidak pasti. Meskipun ada ketidakpastian di setiap langkah mereka, Adi dan Bimo tahu bahwa mereka tidak akan pernah berhenti mencari jawaban. Mereka telah mengusir kekuatan gelap dari rumah tua Adi, tapi mereka menyadari bahwa kutukan itu mungkin akan terus mengikuti mereka. Yang penting adalah mereka tidak takut menghadapi kegelapan dan bertarung hingga akhir, untuk memastikan bahwa generasi berikutnya tidak akan pernah dihantui oleh rahasia tanah kuburan.